Untuk yang kedua, sekarang kita akan tunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif. Ya, jadi kita coba yang kedua, ambil N1, N2, N3 anggota M2 Z. Ya, artinya N1 itu bentuknya sama kayak gini. A1, B1, C1, D1, di mana A1, A2, B1, C1, D1 anggota Z, kemudian N2, A2, B2, C2, D2, ini A2, B2, C2, D2 anggota Z. Nah, yang ketiga A3, B3, C3, D3, di mana A3, B3, C3, D3 anggota Z. Nah, yang akan kita tunjukkan itu adalah bahwa N1 ditambah N2 ditambah N3 sama dengan N1 ditambah N2 tambah N3. Ya. Nah, kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Ini coba tarik garis lurus. Nah, N1 tambah N2 tambah N3, artinya yang sudah dioperasikan dalam kurung dulu. Nah, ini 1 tambah N2 langsung saja. A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Ditambah dengan N3, A3, B3, C3, D3. Sama dengan, ini jumlahkan biasa, A1 tambah A2 tambah A3, B1 tambah B2 tambah B3, C1 tambah C2 tambah C3, D1 tambah D2 tambah D3. Ya, ini mudah saja kita tinggal yang ininya gitu sih, yang A1-nya jadi dikeluarin. Ini kita kelompokannya seperti itu. Nah, ini kan. Nah, artinya di sini bisa A1, B1, C1, D1 ditambah A2 tambah A3, B2 tambah B3, C2 tambah C3, D2 tambah D3. Ini udah habis. Nah, ini sama dengan, terus kembali ini A1, B1, C1, D1 ditambah A2 tambah A3, B2 tambah B3, C2 tambah C3, D2 tambah D3. Nah, ini apa? Ini adalah N1, ini adalah N2 tambah N3. Nah, artinya dia terbukti bersifat asosiatif, atau N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan N1 ditambah N2 tambah N3. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa terdapat elemen identitas atau elemen 0 terhadap operasi penjumlahan. Ya, jadi akan ditunjukkan terdapat elemen 0 di R. Yang ketiga, langsung saja akan ditunjukkan terdapat elemen 0 di R. Elemen 0 di M2 Z, ya, sehingga untuk setiap saya tulisnya N aja ya, N anggota M2Z gitu ya, dia berlaku, ini nolnya saya tulis begini saja,
jadi nolnya bukan angka 0, sehingga berlaku bahwa n ditambahkan 0 sama dengan n. Nah, ingat kalau di awal suatu kalimat tidak terdapat, maka untuk membuktikan pernyataan tersebut kita pilih suatu anggota, ya kita pilih sesuatu saja, kemudian tunjukkan bahwa yang kita pilih itu dia berlaku untuk setiap elemen yang kita ambil. Jadi di sini kita pilih dulu. Nah, di sini kita bisa menduga kan kira-kira apa ya matriks. Matriks itu isinya harus apa supaya kalau saya tambahkan atau kita tambahkan matriks tersebut dengan sembarang matriks di M2Z, maka hasilnya itu adalah matriks di M2Z itu sendiri atau nggak berubah. Nah, di sini kita bisa coba nolnya itu adalah matriks 0. Pilih 0, 0, 0, 0. Nah, yang harus kita pilih itu adalah anggota di M2Z. Otomatis kita sudah pilih matriks 0. Kita tinggal tunjukkan apakah dia betul-betul anggota di M2Z. Nah, di sini kita sudah bisa lihat jelas bahwa si 0 ini, si matriks 0 ini adalah anggota di M2Z. Kenapa? Karena yang pertama dia ukurannya 2 kali 2, dan yang kedua bahwa 0, 0, 0, 0 ini itu adalah elemen dari bilangan himpunan bilangan bulat. Artinya dia anggota di M2Z. Gitu. Nah, kita pilih 0 di M2Z, kemudian kita harus tunjukkan bahwa untuk sembarang anggota di M2Z, maka 0 ditambahkan sembarang anggota tersebut ya menjadi anggota itu sendiri. Jadi, setelah pilih, kalau ada untuk setiap, maka selanjutnya adalah ambil sembarang. Di sini, ambil sembarang N anggota M2Z. Artinya, N-nya sama dengan bentuknya, maaf tadi. Saya ada yang keliru, menuliskan N1, itunya malah himpunan ya. Saya lupa, sebentar. Nah, ini nih harusnya enggak ya, yang tadi juga di video yang sebelumnya. Nah, ini salah nih. Ini harusnya nggak pakai himpunan, tapi seterusnya ini nggak apa-apa ditulis. Jadi N-nya itu adalah elemen bukan himpunan ya. Ini juga salah. Tidak pakai himpunan. Oke. Nah, yang tadi juga N3 juga sama ya. Jadi N1, N2, N3 itu bentuknya hanya ini dia. Ini juga nggak boleh ya. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, saya tadi lupa. Oke, kembali lagi. Nah ini dia. Nih, saya ambil N-nya sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, D-nya itu anggota dari Z. Nah, setelah ambil, kita pilih, kita cek apakah akan ditunjukkan, sini, akan ditunjukkan bahwa N ditambahkan 0 itu sama dengan N. Nah, sekarang kita tulis dulu N tambah 0 sama dengan A, B, C, D ditambah 0, 0, 0, 0. Ini jadi sama dengan A tambah 0 ya A, B, C, D sama dengan N itu sendiri. Jadi terbukti bahwa terdapat elemen 0 di M2Z, sehingga kalau saya jumlahkan 0, elemen 0 itu dengan sembarang anggota di M2Z, maka hasilnya elemen M2Z itu sendiri, gitu ya. Nah, yang keempat, harus ditunjukkan bahwa terdapat elemen minus A, gitu apa ya, minus A atau inverse-nya lah terhadap penjumlahan, gitu. Jadi akan ditunjukkan bahwa dia punya inverse terhadap operasi penjumlahan. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, terdapat elemen jadi ambil atau kita tulis dulu apa yang mau kita bingung mau ambil atau pilih dulu, kita
tulis dulu apa yang mau kita kerjakan. Yang mau kita kerjakan adalah akan ditunjukkan bahwa untuk setiap N di M2Z, gitu ya, terdapat nulisnya gimana ya, n bar gitu lah ya, n bar yang juga merupakan anggota di M2Z, sehingga kalau saya jumlahkan n dengan n bar, maka itu hasilnya adalah elemen 0 yang tadi. Ya, elemen 0-nya yang tadi. Nah, di sini kenapa saya nggak pakai tanda minus? Untuk menghindari bahwa kadang-kadang tidak selamanya itu kita hanya sekedar mengalihkan dengan minus gitu untuk mencari elemen apa namanya, atau inverse terhadap operasi penjumlahan. Jadi itu tergantung dari bentuk himpunannya juga. Nah, di sini kita lihat yang mau kita lakukan adalah ini ya, akan menunjukkan bahwa pernyataan ini berlaku. Nah, karena pertama kali yang muncul di sini konturnya adalah untuk setiap, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil sembarang. Ambil N anggota M2Z sembarang. Nih, nah perlu ini untuk membiasakan saja ya. Artinya apa? Jadi kita membiasakan bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu kita paham ya arahnya kemana. Artinya kenapa kalau kita ambil N anggota M2Z, artinya apa? Artinya N itu sama dengan ya bentuknya matriks ABCD, di mana ABCD-nya anggota bilangan bulat, merupakan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Nah, setelah itu terdapat N bar. Nah, di sini kita pilih. Yang namanya milih, kita bebas mau milih apapun boleh. Asalkan memenuhi dengan kriteria yang kita perlukan. Gitu. Kita pilih di sini, kalau ini kan matriksnya masih lumayan familiar, jadi kita bisa pilih saja bahwa N barnya itu isinya adalah minus A, minus B, minus C, dan minus D. Di mana ABCD-nya juga anggota bilangan himpunan bilangan bulat. Nah, ini merupakan anggota anggota M2Z. Kenapa? Karena ini si ABCD-nya anggota himpunan bilangan bulat. Kemudian negatif dari ini juga pasti anggota dari himpunan bilangan bulat nih. Kalau saya tulisnya seperti ini. Minusnya juga ya anggota dari. Nah, otomatis dia anggota M2Z. Nah, tinggal kita operasikan. Kita tunjukkan benar nggak kalau N ditambah N bar sama dengan 0. ABCD tambah minus A, minus B, minus C, minus D itu sama dengan 0. Ini artinya ini jelasnya sama dengan 0. Nah, jadi terbukti bahwa untuk sembarang anggota di M2Z ada N bar yang juga merupakan anggota M2Z, sehingga kalau saya jumlahkan N ditambah dengan N bar itu hasilnya sama dengan matriks 0. Oke, lanjut ya. Yang kelima. Yang kelima akan ditunjukkan bahwa jadi kalau kita butuh anggota lagi, kita ambil dulu saja ya. Ambil N1, N2, N3 anggota M2Z sembarang. Artinya N1 sama dengan B, C, D, 1, 1, 1, 1. Ya. Ini A1, A2, A3, B1, C1, D1, anggota Z, gitu ya. Nah, pada saat kalian nanti di Olimpiade biasanya ada yang memerlukan jawaban yang lengkap runut, ada yang cuma jawaban singkat. Nah, pada saat kalian mengerjakan ini untuk di bagian yang singkat, kalian tidak perlu sedetil ini, kecuali kalau memang dengan detail ini membantu kalian untuk lebih terarah gitu mengerjakannya. Tapi kalau misalkan pada saat yang isian singkatnya misalkan yang seperti ini nggak usah ditulis lah karena udah paham lah, udah kebayang, itu nggak apa-apa, ya nggak masalah. Nah, ini N2 juga sama.
A2B2 C2D2. Ini juga A2B2 C2D2 anggota Z. N3 A3B3 C3 D3. Ini A3 B3 C3 D3 anggota Z. Nah, yang mau kita tunjukkan itu adalah bahwa N1 perkaliannya N1 dikalikan N2 dikali N3 sama dengan N1 kali N2 baru dikalikan N3. Nah, ini udah mulai perkalian. Nah, kita tulis A1 dulu. N1 dikalikan, atau ini saya tulis ini. N2, N3. Ini N1-nya ABCD, A1, B1, B1, D1. Nah, ini perkalian antara N2 dan N3. N2 dan N3 berarti A2 nggak apalah, terus ulang aja supaya gampang lihat. Saya suka pusing kalau lihatnya atas bawah. C3 D3. Salah, 2. Ini A3 B3 C3 D3. Ini sama dengan A1 B1 C1 D1. Nah, ini kalian aja A2 A3 ditambah B2 C3 ini dan seterusnya lah ya. Ini bisa kalian cek sendiri. Ini coba urusannya ini untuk mempersingkat waktu saja. Dia akan berlaku bahwa hasil akhirnya akan jadi N1 sama dengan N1 dikalikan N2 dulu baru N3. Gitu ya. Nah, kan ini lumayan ya, kalinya sih sebenarnya mudah gitu ya, tapi kita masih ada hal yang ingin kita tunjukkan. Ini juga sama ya, untuk yang 6 masih trivial, kalian bisa coba tunjukkan gitu ya untuk bisa lebih memahami. Tapi seandainya pada saat mengerjakan kalian masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan pada sesi Zoom meeting ya. Nah, sekarang kita cek. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kita itu, jadi mengecek suatu ring itu tidak perlu kita ngecek apakah dia punya elemen satuan atau unit gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang diminta periksa apakah dia ring dengan elemen satuan atau dia ring dengan unit, ring dengan unit gitu ya. Itu baru, ini opsional. Jadi kalau diminta saja. Kalau kita ingin membuktikan dia ring, langkahnya sampai 6 ini. Tapi kalau ditanyakan apakah dia komutatif terhadap perkalian, artinya kita harus tunjukkan bahwa terhadap perkalian dia komutatif. Dengan elemen satuan, maka tunjukkan apakah dia elemen yang tak nol di sana itu adalah merupakan identitas terhadap operasi gitu ya. Nah, di sini ya sebenarnya sudah cukup karena matriksnya familiar sudah jelas bahwa elemen satuannya itu adalah matriks identitas. Dalam hal ini adalah matriks yang ukurannya 2x2, di mana elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, unitnya juga, unit-unit dari M2Z itu adalah elemen-elemen dari A yang determinannya itu plus minus 1. Ya, itu kalian coba sendiri. Nah, kita masih ada ini, subring. Jadi, sebagaimana yang didefinisikan di grup, subgrup itu adalah subhimpunan dari grup yang merupakan grup dengan operasi yang sama dengan grup yang atasnya. Ring juga sama. Yang namanya subring adalah subhimpunan dari suatu ring R, ya, yang dia si S itu adalah subring, dia itu ring gitu ya, si S itu ring terhadap operasi yang berlaku di ring atasnya gitu ya, di himpunannya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan kita mau menunjukkan bahwa dia itu subring, bisa saja kita menunjukkan dia subhimpunan dari ring, kemudian semua aksioma yang tadi tes ringnya ada 6 itu kita tunjukkan semuanya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kan agak panjang ya. Nah, khusus untuk subring, subgroup gitu ya.
kalau dulu ada yang namanya subruang di aljabar linier. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan tes subring. Ya, jadi sebenarnya intinya sama ya dengan apa yang dilakukan di subgroup. Kalau di subgroup kita mau menunjukkan subgroup itu adalah subhimpunan atau tak kosong. Kemudian dia tertutup terhadap operasi yang di grupnya gitu ya. Kemudian inverse-nya ada di situ, ada di grupnya. Nah, kalau di ring juga mirip. Yang pertama kita harus tunjukkan dulu tak kosong, ya. Kemudian tertutup terhadap penjumlahan. Ini kalau yang 3 langkah ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan lah istilahnya. Jadi dijumlahkan dengan inverse-nya gitu. Bukan inverse-nya dirinya sendiri tapi dijumlahkan dengan inverse dari anggota lain, maka dia kemudian tertutup terhadap operasi perkalian gitu ya, maka dia disebut dengan ring. Ya, di sini bisa saya tuliskan dulu seperti ini. Kita tulis satu-satu sekali membuktikan ya. Jadi ini misalkan saya punya Z6. Z6 itu adalah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nih, di sini. Saya tulis dengan lengkap dulu. Z6 itu adalah dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang biasa. Itu adalah ring. Ya. Bisa kita tunjukkan juga di komutatif. Kemudian punya elemen satuan. Ya. Unitnya juga ada tapi itu nanti. Nah, kemudian yang akan kita periksa ya, apa-apa akan ditunjukkan 024, himpunan 024 ya, yang genap-genapnya saja adalah subring dari ini. Subring dari ini saya namain R aja lah ya. Ini S, ini sama dengan R biar lebih mudah. Subring dari R. Nah, yang pertama artinya harus kita tunjukkan akan ditunjukkan bahwa ini tak kosong. Kalau ini sih apa ya, masih trivial lah ya. Ini tak kosong jelas. Saya bisa tulis jelas saja. Kenapa? Ya orang anggotanya udah ada gitu. Kecuali kayak tadi misalkan subhimpunannya itu bentuknya berupa simbol-simbol juga gitu ya. Misalkan kayak tadi matriks. Kalau misalkan saya punya ringnya matriksnya, kalau tadi kan 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Misalkan isinya ABCD, kemudian saya punya subhimpunan isinya matriksnya A0, 0A misalnya. Nah, itu kita pilih elemen. Tapi kalau di sini ya ini udah jelas tidak kosong karena elemennya udah kelihatan 0, 2, 4 udah. Ataupun kalau misalnya kita pilih ya kita bisa pilih angka 0 dan 0 itu adalah anggota di situ. Gitu ya. Jelas tidak kosong. Nah, kemudian yang kedua kita harus tunjukkan bahwa si S ini akan ditunjukkan ini 024 itu dia tertutup terhadap ini nih, tertutup terhadap operasi penjumlahan tapi bukan dengan gimana ya, dengan operasi pengurangan lah ya kalau kita bilang kasarnya. Tapi ingat ini secara umum tidak seperti yang biasa, tapi untuk sementara ini karena kita masih menggunakan definisi penjumlahan dan perkalian yang biasa, jadi ini biasa. Jadi tutup terhadap pengurangan dan perkalian ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa ini misalkan ambil ini dulu ya, ini karena ini apa namanya masih ingat, kita pakai tabel aja. Tertutup terhadap pengurangan juga modulo ya. Nah, kita buat tabel saja. Ini 024 024. Nah, 0 dikurang 0, 0 dikurangi 2 minus 2. Minus 2 tapi di modulo 6 itu adalah 4. Modulonya modulo 6.
Ini kan integer modulo 6. Ya. Nah, kemudian 0 dikurangi 4 minus 4 di modulo 6 itu 2. 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 4 minus 2, di ini jadi 4. Kalau ini 4, kemudian 4 dikurang 2 minus 2, minus 4 dikurang 2, 2. Dari 4 dikurang 4, 0. Nah, kita lihat apakah dia betul tertutup. Betul tertutup, kenapa? Karena masing-masing baris dan elemen dari tabel ini itu merupakan anggota-anggota di sini. Yang dia tidak menjadi tertutup apabila nih ya, misal seandainya angka 0 ini di sini hasilnya adalah 1. Di sini kalau muncul ada satu elemen saja yang bukan anggota dari sini, itu disebut dengan tidak tertutup. Gitu, ya. Jadi dia tertutup ini terbukti. Nah, selanjutnya yang ketiga lah ya. Ini juga ada satu lagi yang kurang, ini harusnya yang ketiga. Ini angka kedua itu adalah subsetnya. Kalian lihat bahwa 024 itu adalah subhimpunan dari Z6. Ini jelas ya. Ini juga jelas, jadi tadi saya skip ya. Tapi secara umum nanti kita tunjukkan bahwa S itu subhimpunan dari R. Kalau untuk setiap anggota di S, maka dia anggota di R. Selanjutnya, yang ketiga ditunjukkan tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, ini juga sama. Tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, ini kali 024, 024. Ini kalinya saya tulis aja. 0 kali 0, 0. Ini 0, 0. Ini 0. Betul kan? 4, 2 kali 4, 8. Di Z6 adalah 2. 4 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. Di Z6 adalah 2. 4 kali 4, 16. Di Z6 adalah 4. Ya. Nah, lihat apakah betul tertutup. Betul tertutup. Kenapa ya? Tadi setiap anggota dari sini itu merupakan elemen di sini. Ini juga dia terbukti. Ya, karena dari 1 sampai 4 ini 4, ini 4. Terbukti, maka dia 024 terbukti. 024 adalah subring dari Z6. Nah, selanjutnya di sini dia bilang 1 itu adalah elemen unit di Z6. Ya. Iya, jelas kenapa Z6 itu kan isinya Z6 itu isinya 0, 1 sampai 5 ya. 5. Nah, identitas terhadap perkaliannya apa ya? Otomatis 1 ya, karena 1 dikalikan semua elemen di sini dia menjadi dirinya sendiri sih. Nah, tapi ini elemen satuan gitu ya. Kemudian unitnya itu bisa kita cari. Nah, tapi kalau di 0246 elemen satuannya itu adalah apa? Elemen satuannya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikalikan dengan setiap elemen di situ jadi dirinya sendiri tuh 024. Ya. Ini 4, ini 1 elemennya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa elemen satuan itu tidak perlu sama di antara ring dengan subringnya. Dia bisa berbeda. Gitu. Ya, jadi tidak ada keterkaitan. Nah, kalian bisa coba ini nih yang contoh 11. Buktikan bahwa dia merupakan subring dari himpunan bilangan kompleks C. Kan kalau di C itu kan di C itu bentuknya A tambah BI, di mana A sama B-nya itu anggota bilangan real. Ya, A tambah B. Nah, ini ZI ini kita buat himpunannya dari C, tapi di sini dibatasi A dan B-nya itu adalah di himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Ini juga sama, kalian coba buktikan bahwa dia subring dari matriks M2Z yang tadi yang kita bahas. Oke, jadi untuk pembahasan subring, saya rasa ring dan subring saya rasa cukup sampai sini.
untuk latihannya silakan dicoba. Apabila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada sesi Zoom meeting. Ya, jadi untuk soal-soal yang selanjutnya insya Allah akan lebih ke teknis lagi. Ini apa namanya beberapa istilah utama yang dibahas di dalam struktur aljabar. Gitu. Nanti juga ada lagi yang disebut kalau kemarin di homomorfi di grup itu ada yang namanya homomorfisme, di ring juga sama ya. Ini juga definisinya juga serupa, hanya ada sedikit penyesuaian, tapi itu nanti kita bahas belakangan melihat apa ya keperluannya gitu ya, karena kita sekarang sedang dikejar waktu gitu ya, waktunya juga terbatas, jadi saya akan pilih-pilih materi-materi yang memang relate dengan yang biasanya dikeluarkan di soal. Nah, nanti materi-materi yang lebih teknis biasanya itu dimunculkan di bagian jawaban singkat, sedangkan yang harus rinci seperti ini, gitu ya, buktikan itu ada di bagian esai, gitu ya. Oke, untuk pembahasan ini saya cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.